Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, bertemu lagi dengan channel High Instinct, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 5, karena pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS semester 1 ya. Yang akan kita bahas yaitu tema 2 untuk teman-teman semua yang belum menonton video tema 1 ataupun pelajaran yang lainnya. Nanti silakan teman-teman semua klik di deskripsi linknya, itu nanti akan lengkap ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke tema 2. Di nomor 1 ini kita masuk ke muatan pelajaran PPKN ya. Kita langsung baca soalnya. Di sini ada Pak Budi ya. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut kerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai titik-titik. Apakah A. Kepala keluarga, B. Diri sendiri, C. Warga masyarakat, atau D. Warga negara? Nah, jadi ini kasusnya seperti itu ya. Pak Budi yang awalnya berencana liburan bersama keluarganya ke pantai, akan tetapi karena di hari Minggu tersebut bertepatan dengan kerja bakti bersama masyarakat di desanya, akhirnya memutuskan Pak Budi ini untuk menunda acara liburannya, akan tetapi ikut kerja bakti. Nah, tindakan tersebut itu cerminan dari sikap apa? Iya, cerminan dari sikap tanggung jawab sebagai masyarakat, karena kaitannya Pak Budi menjadi warga masyarakat. Berarti jawabannya adalah C, warga masyarakat. Ya, karena di sini dalam ceritanya yaitu hidup dalam bermasyarakat. Ya, maka tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi titik-titik. A. Saling bermusuhan, B. Saling membantu, C. Tidak peduli dengan sesama, D. Mengutamakan kepentingan pribadi. Yang di sini yang ditanyakan adalah sikap solidaritas sosial. Nah, berarti ini kan sikap solidaritas itu adalah sikap yang baik. Ya, sikap solidaritas adanya saling solid ya, bersama. Ya, solidaritas itu bersama-sama. Nah, adanya kepedulian. Nah, wujud dari kepedulian itu apa? Wujud dari kepedulian, wujud dari adanya rasa bersama-sama itu adalah wujudnya saling membantu. Nah, berarti jawabannya adalah B, saling membantu. Kalau yang A, saling bermusuhan, ya salah. Itu bukan sikap solidaritas. Yang C, tidak peduli, ya salah. Ya, kalau yang solidaritas itu ya peduli, bukan tidak peduli ya. Yang D juga salah. Karena apa? Karena dia mengutamakan kepentingan pribadinya. Sedangkan ketika hidup bermasyarakat, hidup dengan teman, ketika sikap solidaritas itu ya harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan pribadi. Berarti yang tepat itu adalah yang B. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 3. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan disebut titik-titik. Apakah A. hak, B. kewajiban, C. tanggung jawab, atau milik pribadi D? Nah, di sini yang ditanyakan adalah milik seseorang. Ya, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Apa itu? Ya, milik seseorang itu adalah hak.
hak individu, hak seseorang. Ya, itu milik. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, jadi jawabannya adalah hak. Ya, karena kaitannya dengan milik seseorang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut titik-titik. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, atau D. Milik pribadi. Jadi ini wajib dilakukan, ya harus dilakukan, atau kudu, ya kalau bahasa Sundanya kudu, harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ya harus dilakukan itu namanya kewajiban. Ya kalau tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, ya ada hukuman atau ada sanksi. Berarti jawabannya adalah kewajiban. Ya, harus dilakukan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan, ya ada hukumannya. Ya, jadi jawabannya adalah kewajiban. Ya. Nomor 5, keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang disebut titik-titik. Nah, ini kaitannya dengan keputusan bersama ya. Keputusan sudah diambil, sudah ditetapkan, dipertimbangkan juga sudah. Nah, itu disebut apa? A. Keputusan adil, B. Keputusan pribadi, C. Hasil pemikiran, atau D. Keputusan bersama. Nah, kalau kita lihat ke sini, kuncinya pertimbangan, pemikiran, juga pembahasan. Kalau keputusan itu pribadi, ya tidak perlu dibahas lagi. Karena apa? Karena yang ngambilnya adalah pribadi sendiri. Maka karena di sini ada pertimbangan, ada pemikiran, ada pembahasan, itu adalah kepentingan banyak orang. Artinya apa? Banyak orang, ya kepentingan atau keputusan bersama. Ya, jadi jawabannya adalah D, karena melibatkan pembahasan. Bukannya pembahasan, sebelumnya pertimbangan, pemikiran. Ya. Nah, jadi jawabannya keputusan bersama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan sikap yang harus dimiliki seseorang dalam. Nah, ini contoh. Kita itu mempunyai pendapat A, sedangkan si B ini, ya teman kita ini memiliki pandangan B. Nah, kita ini tidak memaksakan kehendak teman kita. Nah, itu sikap yang harus dimiliki dalam apa? Dalam bermusyawarah. Nah, jadi jawabannya adalah dalam bermusyawarah. Bermusyawarah, atau musyawarahnya saja boleh jawabannya. Ya, musyawarahnya saja jawabannya boleh. Nah, ini ya. Jadi ketika bermusyawarah, ketika rundingan, atau boleh jawabannya rundingan, atau boleh jawabannya misalkan kerja kelompok, atau boleh jawabannya diskusi misalkan ya. Diskusi boleh jawabannya. Tapi yang lebih tepat itu jawabannya adalah bermusyawarah ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah disebut titik-titik. Nah, ini dalam bermusyawarah, dalam diskusi, dalam rapat, itu nanti di akhir itu ada yang disebut dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu namanya apa? Iya, namanya mufakat. Mufakat. Nah, ya, jawabannya mufakat. Oke. Lanjut, nomor 8. Tuliskan 3 bentuk hak sebagai warga masyarakat. 3 bentuk hak, bukan kewajiban ya. Yang ditanyakan adalah hak sebagai warga masyarakat. Nah, apa jawabannya? 1. Hak mendapatkan keamanan. Hak mendapat keamanan. Keamanan. Ya. Terus apa lagi? Misalkan di sini nomor 2. Sebagai masyarakat, haknya apa lagi? Hak mendapatkan apa? Hak
hak mendapatkan pelayanan masyarakat, pelayanan. Ya, misal banyak sebetulnya ya, nanti terserah dari teman-teman semua ya. 3, hak mendapatkan kenyamanan boleh. Hak mendapatkan dari keamanan, pelayanan, terus misalkan kenyamanan, ya. Jadi boleh seperti ini. Nanti tergantung teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua ada jawaban lain, ya silahkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Kita masuk ke bahasa Indonesia di sini ya. Oke. Sekarang kita baca dulu. Bacalah teks berikut. Bayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah titik-titik. Oke, sekarang kita cek yang A. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ada tidak di sini jawabannya? Nah, jawabannya ada tidak? Kapan si Dayu ini memberi makan ikan hiasnya? Ada. Di mana? Ini jawabannya setiap hari. Jadi kalimat tanya yang A, jawabannya ada? Ada. Kita checklist ya. Kita checklist. Yang B, bagaimana ikan hias itu diberi makan? Ada tidak di sini cara-cara yang menjelaskan si Dayu memberi makan? Tidak ada. Di sini tidak dijelaskan si Dayu tentang cara-cara memberi makan ikan hias, tidak ada. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Berarti yang B salah ya. Salah, tidak ada. Yang C, mengapa ikan hias itu diberi makan? Ada tidak di sini yang menjelaskan tentang alasan? Mengapa itu kan ditanya alasan berarti ya. Mengapa ikan hias itu diberi makan? Berarti pertanyaannya ini berupa jawabannya nanti alasan. Ya, ada tidak di sini? Tidak ada, tidak dijelaskan. Maka yang C juga salah. Tidak ada di sini dijelaskan tentang alasan harus diberi makan ikan hias tersebut. Ya, berarti yang C salah. Yang D, apa makanan ikan mas koki? Ada tidak di sini makanannya? Tidak ada. Di sini tidak dijelaskan ikan mas koki itu makannya apa? Tidak ada ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Ya, kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya setiap hari. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Bacalah teks berikut. Ya. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas adalah titik-titik. Nah, masih ditanyakan tentang kalimat tanya ya. Oke, sekarang kita jawab. Yang A, bagaimana penyakit asma terjadi? Ada tidak di sini yang menjelaskan tentang cara penyakit asma itu terjadi? Bagaimana itu kan artinya pertanyaan ini menanyakan prosesnya, menanyakan caranya. Ada tidak? Tidak ada. Di sini hanya disebabkan, hanya dijelaskan tentang sebabnya. Ya, sebabnya terjadi asma, bukan ditanyakan tentang atau bukan dijelaskan tentang proses terjadinya asma, tidak ada di sini. Ya, jadi kata tanya bagaimana ini menanyakan cara, juga menanyakan proses, sedangkan di sini tidak dijelaskan cara dan prosesnya. Berarti yang A salah ya, A salah. Lanjut yang B, siapa yang terkena penyakit asma? Ada tidak di sini yang menjelaskan orang-orang atau jenis usia yang terkena penyakit asma? Tidak ada. Di sini tidak ada keterangan manusia atau keterangan orang
terkena penyakit asma. Siapa itu kan berarti nanyain atau menanyakan siapa orang. Ya, berarti yang B salah ya. Yang B salah. Kita lihat yang C. Cek. Bagaimana menyembuhkan penyakit asma? Dan di sini juga tidak ada tentang cara atau proses penyembuhan penyakit asma, tidak ada. Hanya dijelaskan tentang penyebabnya saja. Nah, berarti yang C juga salah. Berarti jawabannya yang benar adalah D. Tapi kita cek dulu. Pertanyaannya apa di sini? Apa penyebab penyakit asma? Nah, ada tidak di sini? Ada. Disebabkan oleh alergi. Tuh, jawabannya adalah D yang tepat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Kita langsung baca pertanyaannya saja dulu. Sebetulnya teman-teman semua ketika ada soal seperti ini boleh saja langsung membaca soalnya ya. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, berarti pertanyaannya ini siapa? Ya, berarti menanyakan orang, jenis orang. Oke, kita baca. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, ada tidak di sini yang menjelaskan tentang siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Ada. Siapa? Yaitu orang yang kebiasaannya merokok. Nah, di sini kan dijelaskan salah satu pemicu kanker paru-paru itu adalah kebiasaan merokok. Berarti jawabannya adalah orang yang kebiasaannya merokok. Orang kebiasaan merokok itu apa? Perokok. Berarti jawabannya adalah A. Nah, ya. Jangan bingung, Pak atau Pak di sini tidak ada nama orang atau tidak ada misalkan dewasa, anak-anak, remaja, tidak ada. Nah, ada di sini tuh orang yang kebiasaannya merokok. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan teks berikut. Bronkitis. Nah, ini salah satu penyakit ya. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Nah, kita baca pertanyaannya. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas. Nah, berarti disuruh kita cek pertanyaan mana yang sesuai ya. Oke, kita cek yang A. Bagaimana menyembuhkan penyakit bronkitis? Tadi yang teman-teman baca di sini ada tidak yang menjelaskan tentang penyembuhan dari penyakit bronkitis? Tidak ada ya. Nah, di sini hanya dijelaskan tentang gejalanya, tentang akibatnya. Ya, jadi tidak dijelaskan tentang cara menyembuhkannya, tidak ada ya. Berarti yang A salah ya. Oke, sekarang kita jawab yang B. Apa yang menyebabkan penyakit bronkitis? Ada tidak di sini yang menyebabkannya? Ada tidak di sini penyebab dari penyakit bronkitis? Ada tidak? Tidak ada ya. Di sini tidak dijelaskan tentang penyebabnya. Ya, tidak dijelaskan tentang penyebabnya. Ya. Oke, sekarang kita cek yang C. Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Nah, di mana terjadinya? Yaitu pada cabang batang tenggorokan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Karena sesuai pertanyaan di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis ini kan ada jawabannya. Di mana? Yaitu di cabang batang tenggorokan. Kalau yang D, kapan penderita bronkitis mengalami gejala demam? Tidak ada di sini dijelaskan tentang waktu yang menjelaskan tentang mengalami gejala demam. Ya, ini hanya tentang gejalanya adalah penderita mengalami demam. Tetapi yang menjelaskan tentang waktu demamnya di sini tidak ada. Ya, berarti yang tepat itu adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor
13. Ya, kita baca dulu soalnya ya. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Oke, yang ditanyakan adalah bagaimana kondisi paru-parunya. Oke, sekarang kita baca ya. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Nah, sudah ditemukan belum kondisi paru-paru penderita tuberkulosis? Di sini, ini paru-paru akan menguncup atau mengecil. Berarti kondisi paru-paru tersebut jawabannya menguncup. Nah, ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Di sini bintil-bintil itu adalah bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Ya, ini alveolus. Sedangkan yang ditanyakannya itu adalah kondisinya. Ya, kondisinya bagaimana? Ya, kondisinya ya menguncup. Ya, atau mengecil paru-parunya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang tepat yang D. Jadi jangan terkecoh ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14-15. Ini ada bacaan lagi nih. Bacaan atau bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 14-15. Oke. Kita baca dulu ya bacaannya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ya. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Oke, sekarang kita baca soal dari nomor 14 terlebih dahulu. Mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Nah, tadi ada ya di paragraf 1 di sini ya. Di sini ada tadi, kita cek ya. Kenapa? Nah, tadi di sini Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena. Nah, ini. Nah, pertanyaannya kan mengapa? Berarti jawabannya karena alasan. Ya, karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Berarti jawabannya sini sampai luas ya. Karena di Indonesia atau Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Dah gitu saja ya. Karena boleh jawabannya seperti ini saja boleh, atau jawabannya boleh karena Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Kita tulis sesuai ini saja ya. Karena terdapat hutan yang sangat luas. Karena terdapat hutan yang sangat luas. Yang sangat luas. Luasnya di mana? Di atas saja ya. Luas. Oke, ini jawaban mesin ya. Oke, jadi jawabannya karena terdapat hutan yang sangat luas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Apa yang menyebabkan hutan kita semakin berkurang? Nah, ada di paragraf ke-2 penyebabnya. Apa penyebabnya? Tadi ada di sini. Akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Berarti jawabannya ini. Apa yang menyebabkan hutan kita semakin berkurang? Kebakaran atau penebangan secara liar saja langsung ya, tidak apa-apa. Secara liar. Oke, sampai sini ya. Boleh jawabannya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, lanjut ke soal
nomor 16 kita masuk. Oh, masih bahasa Indonesia satu lagi ya. Masih bahasa Indonesia satu lagi. Bacalah teks berikut. Kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan di atas. Nah, berarti teman-teman kita disuruh membuat kalimat tanya sesuai dengan bacaan di sini ya. Oke, berarti bebas pertanyaannya asalkan nyambung. Kita baca soalnya, baca bacaannya ya. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan di sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Oke. Nah, sekarang kita bikin kalimat pertanyaan sesuai dengan isi dari bacaan yang tadi kita baca. Ya. Oke. Kata tanya itu kan ada di mana, mengapa, apa, bagaimana, kapan. Ya. Nah, itu kalimat tanya atau kata tanya, maka kita gunakan salah satu dari kata tanya tersebut. Ya, kita gunakan di mana saja. Ya. Di mana kita dapat menanam pohon? Nah, jawabannya di lingkungan sekitar kita. Boleh seperti itu. Atau misalkan teman-teman semua punya pertanyaan yang lain dari sini, boleh. Ya. Kita tulis saja pertanyaannya tadi, di mana ya? Di mana? Di mana kita dapat menanam pohon. Nah, di mana kita dapat menanam pohon? Di mana? Di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi jawabannya ada di sini. Pertanyaannya kita bikin sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor berapa nih? Nomor 17. Kita masuk ke muatan pelajaran IPA ya. Masuk ke muatan pelajaran IPA. Oke. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut titik-titik. A. Permukaan kulit, B. Paru-paru, C. Insang, atau D. Trakea. Nah, pasti tahu ya teman-teman ya. Alat pernapasan dari ikan, ya, alat pernapasannya disebut dengan insang. Ya, disebut dengan insang. Oke, ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini organ pernapasan ya. Ini salah satu organ pernapasan manusia ya. Berdasarkan gambar di atas, gambar di samping ya harusnya. Organ pernapasan laring ditunjukkan huruf titik-titik. Nah, kira-kira yang mana nih? Dari A, B, C, D, E, F, G ini ya. Nih, ya. Yang mana menurut teman-teman? Ya, urutannya kan faring, laring, tenggorokan, trakea, ya. Nah, berarti yang mana? Yang C. Ya, di sini laring itu. Ya, faring, laring, tenggorokan, trakea, ya, bronkus, alveolus, dan selanjutnya. Itu untuk urutan pernapasan pada manusia. Berarti jawabannya C ini adalah laring. Ya, jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Ya. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru akan titik-titik. Nah, kita ini menghirup, nanti silakan sambil dicoba teman-teman ya. Nah, kita menghirup udara, nah diafragma itu akan menjadi datar. Ya, tetapi saat itu paru-paru kita akan bagaimana? Paru-paru kita akan membesar. Nah, jadi jawabannya adalah A. Ketika diafragma menjadi lebih datar, paru-parunya yang membesar dan sebaliknya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20.
Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan adalah titik-titik. Apakah A. Penyakit udara dan kendaraan, B. Fisik, penyakit, dan lingkungan, C. Udara, kendaraan, dan lingkungan, D. Fisik, kendaraan, dan udara. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Menurut teman-teman yang mana? Iya, yang lebih tepat itu adalah penyakit, fisik, penyakit, dan lingkungan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya, jawabannya B. Faktor penyebabnya itu ya baik dari fisik, bisa juga dari penyakit, bisa juga dari lingkungan. Ya, udara sama kendaraan kan itu kan sudah termasuk ke dalam lingkungan. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Fisik, penyakit, dan lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 21. Nomor 21. Perhatikan gejala penyakit asma berikut. Nah, di sini gejalanya 1. Sesak napas, 2. Serangan batuk hebat, 3. Dahak sulit keluar, 4. Rasa berat di dada, 5. Sesak napas yang hebat, 6. Kesadaran menurun. Gejala awal penyakit asma ditunjukkan nomor titik-titik. Jadi yang ditanyakan ini adalah gejala awal ya. Gejala awal dari penyakit asma itu yang mana? Oke, dari keenam ini menurut teman-teman yang mana? Iya, dahak sulit keluar, kemudian juga di dada ini karena dahak sulit keluar, maka rasa berat di dada. Dan benar, karena dada ini serasa berat, maka sesak nafas. Berarti yang mana? 1, 3, 4. Atau 3, 4, 1. Jawabannya berarti C. Ya. Oke, lanjut soal nomor 22. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah titik-titik. Nah, tadi di bahasa Indonesia di bacaan ada. Nah, salah satu pemicu kanker paru-paru itu adalah kebiasaan merokok. Jawabannya boleh kebiasaan merokok atau boleh jawabannya merokok saja. Merokok. Nah, ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 23. Berolahraga teratur supaya alat pernapasan terlatih dengan baik sehingga dapat bekerja dengan baik merupakan salah satu cara memelihara titik-titik. Nah, ini menjelaskan tentang organ pernafasan. Berarti jawabannya cara memelihara organ pernapasan. Pernafasan. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ya. Nomor 4. Tuliskan 4 cara memelihara organ pernapasan. Oke, 1. Cara memeliharanya tadi tidak merokok. Tidak merokok. Merokok. Ya. 2. Jadi ketika ada pertanyaan tuliskan 4, maka teman-teman harus menuliskan 4. Ketika menuliskannya sedikit, ya nilainya juga nanti sedikit ya. Tidak merokok. 2. Organ pernapasan ya. 2. Sering berolahraga. Ya boleh. Sering berolahraga. Berolahraga. Cara menjaganya, cara memeliharanya ya. 3. Menghirup udara bersih ya. Sering menghirup udara bersih, ya. Nomor 4 boleh memakai masker, misalnya memakai masker boleh. Itu kan memakai masker itu kan mencegah terjadinya penyakit pernapasan ya. Boleh misalkan memakai masker. Memakai masker.
Ya, boleh. Banyak sebetulnya, nanti silakan teman-teman semua boleh jawaban selain dari yang 4 disebutkan kakak di sini ya. Boleh. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Ilmu pengetahuan sosial, kita masuk ke IPS ya. Di Indonesia dikenal sebagai negara agraris ya. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai titik-titik. Jadi Indonesia ini sebagai sebutannya negara maritim. Maritim itu adalah maritim ya. Nanti ada maritim, ada agraris. Maritim ini kenapa? Karena banyak laut di negara kita ya. Banyak laut atau berbentuk kepulauan. Ada juga Indonesia ini julukannya negara agraris. Agraris. Kenapa disebut negara agraris? Agraris ya. Kenapa disebut agraris? Karena kebanyakan di Indonesia yaitu penduduknya kerjanya sebagai petani. Jadi banyaknya petani, maka disebut negara agraris, negara yang subur. Maka jawabannya C, banyaknya petani. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 26. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang titik-titik. Apakah A. Industri, B. Pertambangan, C. Perdagangan, atau D. Jasa? Ini tentang usaha pariwisata atau yang kerjaannya di pariwisata itu di bidang apa? Yang jelas di pertambangan itu salah ya. Teman-teman tahu pertambangan ya? Pertambangan itu adalah jenis usaha di bidang menggali itu pertambangan ya. Seperti pertambangan emas, kemudian juga bauksit ya, kemudian dan lain sebagainya, itu semua adalah dalam bidang pertambangan. Nah, kita lihat yang A, industri. Apakah pariwisata itu industri? Bukan. Ya, pariwisata itu bukan berupa industri. Ya, berarti yang A juga salah jawabannya. Atau perdagangan? Juga bukan. Ya, pariwisata itu adalah bukan berupa usaha di bidang dagang, bukan. Akan tetapi di bidang jasa. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang D. Ya, pariwisata di bidang jasa. Ya, jadi menawarkan tentang atau jasa wisata. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar seorang petani, ini mirip cabai ya. Ini cabai. Gambar di atas yang di samping ya. Gambar di samping merupakan contoh jenis usaha yang dikelola oleh titik-titik. A. Perusahaan, B. Perorangan, C. Kelompok, atau D. Petani. Kira-kira ini dikelola oleh siapa? Nah, ini kebun cabai ya, kebun cabai. Nah, kebanyakan dari jenis usaha seperti ini adalah dikelola oleh perorangan, individu. Ya, jadi jawabannya adalah B. Perorangan. Ya. Bukannya petani jawabannya, ya memang ini adalah bekerja sebagai petani, akan tetapi pekerjaan petani ini dikelolanya oleh siapa? Ya oleh perorangan. Ya. Jadi yang tepat itu adalah perorangan. Jadi jangan terkecoh di sini ada petani ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah perorangan. Oke, lanjut ke soal nomor 28. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di bidang titik-titik. Nah, teman-teman harus tahu ya. Kalau yang belum tahu dibaca lagi bukunya. Ya, itu ada materi tentang jenis-jenis usaha ya. Salah satunya di sini yaitu usaha bentuknya firma. Nah, firma ini di bidang keuangan. Ya, jadi jawabannya adalah A. Bentuk bidang keuangan. Lanjut soal nomor 29. Distributor. Nah, distributor itu mengirim, ya, distribusi atau menyalurkan. Adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Berikut ini merupakan contoh distributor ya, adalah titik-titik. A. Pedagang besar, B. Pembeli, C. Perusahaan, atau D. Karyawan.
Kalau kita melihat ke sini, ya, melihat ke sini, ini yang ditanyakan itu kan distributor atau yang menyalurkan. Kalau perusahaan itu kan termasuk ke dalam yang memproduksinya, yang membuatnya. Berarti yang C ini salah. Ya, kalau kita melihat pembeli ini kan bukan distributor. Pembeli itu kan konsumen yang menggunakan barang tersebut. Nah, juga D ini salah, karyawan. Karyawan ini kan bukan menyalurkan. Ya, karyawan ini ya bisa jadi orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jawaban yang tepat adalah pedagang besar. Nah, ya, pedagang besar. Ini adalah distributor. Ya. Oke, lanjut soal nomor 30. Pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut titik-titik. Nah, orang yang menggunakan atau yang mengonsumsi barang dan jasa. Siapa itu? Ya, konsumen jawabannya. Konsumen itu ya orang yang menggunakan barang tersebut, yang mengonsumsi barang tersebut. Ya, itu adalah konsumen. Jadi teman-teman semua harus bisa membedakan ya. Ada distribusi, ada distributor, ada produksi, ada produsen. Kemudian yang terakhir ada konsumen. Ya, nanti teman-teman harus bisa membedakan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 31 ya. Nomor 31. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi disebut titik-titik. Yang jawabannya adalah kegiatan ini ya di bidang industri ya. Jadi jawabannya perindustrian. Perindustrian. Nah, jawabannya ini perindustrian. Ya. Oke, lanjut nomor 32. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham disebut titik-titik. Ini namanya adalah PT. PT itu apa sih, Pak? PT itu adalah perseroan terbatas. Jadi jawabannya PT atau perseroan terbatas. Nah, ini jawabannya. Oke, sekarang lanjut nomor 33. Tuliskan 5 bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada koperasi ya. Nah, teman-teman kalau yang orang tuanya ikut di koperasi pasti tahu ya. Ya, pasti tahu sih. Teman-teman yang membaca juga ya. Kalau teman-teman yang tidak membaca materinya ya tidak akan tahu ya. Di Indonesia itu ada yang namanya koperasi. Koperasi itu ada 5 jenis. 1, ada koperasi produksi, ya, ada koperasi produksi. 2, ada koperasi konsumsi. 3, ada koperasi jasa. Ya. 4, ada koperasi simpan pinjam. Ya. Yang terakhir nomor 5, ada koperasi serba usaha ya. Serba usaha. Nah, ini adalah 5 koperasi yang ada di Indonesia. Ya, nanti silakan teman-teman semua yang belum hafal atau yang belum tahu dibuka lagi bukunya. Ya, dibaca lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut nomor 34. Lagu yang dinyanyikan dengan riang dan gembira menandakan lagu tersebut menggunakan tangga nada titik-titik. Nah, kita masuk ke SBDP ya. Jadi lagunya ini gembira, semangat, riang. Nah, itu lagunya menandakan tangga nadanya apa? Iya, diatonis mayor. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 35. Tangga nada diatonis terdiri atas titik-titik nada. Ada berapa nada? Ada 8 nada ya. Diatonis mayor itu 8 nada. Oke, nomor
36, tangga nada diatonis minor. Nah, kebalikan dari mayor ya. Memiliki interval atau jarak nada titik-titik. Nah, ini masuk ke interval atau jarak nada. Kalau tadi ada berapa tangga nada, ini jarak nada ya. Nah, dalam diatonis minor itu intervalnya ada satu, ada setengah, ada satu, satu lagi, setengah, satu lagi. Ya, itu berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Nah, ini kaitannya dengan interval ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 37. Lanjut 37. Oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dua orang yang sedang nari. Ini perempuan, laki-lakinya sedang memegang payung ya. Ini tari payung ya. Properti yang digunakan penari pada gambar di samping ya, bukan di atas, di samping adalah titik-titik. Ya, propertinya, alatnya apa yang digunakan? Ya, ini payung ya. Selendang atau payung. Nah, di sini selendang yang tidak ada berarti jawabannya adalah payung. Ya. Oke, soal nomor 38. Properti tari yang digunakan pada tari serimpi adalah titik-titik. Teman-teman tahu ya, tari serimpi? Masih ingat materinya ya? Nah, serimpi itu propertinya atau alat yang digunakannya itu adalah selendang. Nah, selendang. Ya, sebetulnya tidak jauh dari selendang sih kalau nari itu ya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan selendang, ya. Oke, nomor 39. Spidol dan krayon merupakan alat yang digunakan untuk membuat gambar cerita dengan teknik titik-titik. Tekniknya teknik apa? Di sini spidol krayon. Nah, kalau cat itu kan basah ya. Cat itu basah. Nah, kalau spidol sama krayon ya teknik kering, ya. Kering jawabannya. Ya. Oke, lanjut nomor 40. Tuliskan 3 langkah membuat gambar bercerita. Nah, cara membuat gambar bercerita itu satu. Langkah pertama, kita harus menyiapkan alatnya dulu yang sudah jelas ya. Siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan. Ya. Yang kedua, setelah disiapkan alat dan bahan, lalu kemudian kita membuat sketsa. Buatlah sketsa. Ya. Setelah kita membuat sketsa, yang terakhir itu adalah menyempurnakan gambar. Sempurnakan gambar. Sempurnakan gambar. Nah, ini adalah langkah dalam membuat gambar bercerita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton di video channel YouTube Baik Insting mendapatkan nilai yang bagus, tidak ada yang di bawah KKM. Mudah-mudahan nilainya 80, 85, 89, 90, 95, 98, bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.